nyalakan Facebook sama YouTube dulu. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 1 Safar 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, terutama para bapak-bapak, saudara-saudara, para ustadz, terutama Al-Ustadz Al-Fadhil Muhammad Sulhan Jauhari hafizahullah ta'ala, yang sedang berada di kota Dammam, Dhahran, Khubar, dan Ras Tanura dan sekitarnya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa duduk bersama, dan ini adalah salah satu hikmah dari pandemi COVID-19 yang jauh didekatkan, yang kita tidak bisa duduk bersama, akhirnya bisa duduk bersama, dan semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membahas permasalahan yang berkaitan dengan muamalah.
kita tahu bersama bahwa kehidupan seorang muslim tidak lepas dari 4 aspek kehidupan dia. Yang pertama, akidah, yaitu yang berkaitan dengan keyakinan hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ibadah, berkaitan dengan pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang berkaitan dengan muamalah, hubungan sosial yang berkaitan dengan manusia, binatang, dan seluruh makhluk yang seorang manusia berhubungan dengannya. Kemudian yang keempat, adab dan akhlak. Maka pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang perkara muamalah, yaitu pembicaraan berkaitan dengan hubungan interaksi sesama manusia, terutama antara suami dan istri. Dan jika kita perhatikan, perkara muamalah ini tidak kalah penting dengan perkara akidah dan ibadah. Kadang-kadang banyak orang yang ahli ibadah, akidahnya benar, kemudian dia menjadi bangkrut di akhirat akibat muamalahnya yang buruk. Banyak orang ketika di dunia, dia mungkin ahli sholat malam, ahli puasa sunnah, ahli baca Al-Quran, hafal Al-Quran, akan tetapi muamalahnya buruk. Maka di akhirat menjadi bangkrut. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana indahu madlamatun li akhihi fi syai' fi 'irdin aw syai' falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham walakin bil hasanat was sayyi'at." Barang siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya di dalam kehormatannya atau apapun, maka hendaklah dia minta halal di dunia sebelum ajalnya menjemput. Sebelum nanti di akhirat tidak ada emas dan perak untuk berminta halal. Akan tetapi bayarnya dengan pahala atau menanggung dosa. Maka dari sinilah para ulama menarik sebuah kaedah, huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah wa huququllahi mabniyatun 'alal musamahah. Hak antar sesama manusia itu dibangun di atas saling menuntut nanti di akhirat. Bahkan bukan hanya antar sesama manusia, sesama binatang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuqadu lisyatil jalha minasyatil qurana hatta yuqtassa min." Digiring kambing yang patah tanduknya dengan kambing yang mematahkan tanduknya, sampai diqisas kambing yang mematahkan tanduknya tersebut. Ini urusannya berarti hubungan antar perkambingan. Begitu juga antar manusia. Maka kalau bisa kita meninggal dunia tidak ada urusan hak orang lain yang ada pada kita. Terutama yang sangat dekat dengan kita, yaitu istri kita, anak-anak kita. Usahakan kita ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada kita. Sering-sering suami bertanya kepada istri, ya, sering-sering suami bertanya kepada istri, apakah engkau ridha dengan apa yang aku perbuat? Kemudian istri juga begitu, apakah engkau ridha dengan apa yang aku perbuat? Dan semisalnya. Maka
Kalau tidak, nanti akan menjadi musuh di hari kiamat. Sebagaimana ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-akhilla ba'duhum yawma idzin li ba'din adun illal muttaqin. Yang artinya, dan para orang yang bersaudara di hari kiamat akan menjadi musuh sebagian kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka hati-hati, perihal muamalah jangan diremehkan. Jangan-jangan akibat kita meremehkan masalah muamalah kita, maka kita menjadi bangkrut di hari kiamat. Ibadah yang kita lakukan, dari mulai sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, kemudian zakat wajib, sedekah sunnah, haji wajib, haji sunnah, itu rontok gara-gara muamalahnya tidak baik. Kemudian ada satu lagi yang menarik tentang perihal muamalah ini adalah bahwa kadang-kadang sebagian orang tidak baik muamalahnya dengan manusia disebabkan karena dia hubungannya buruk dengan Allah. Lihat ya, subhanallah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Orang enak aja ngobrol sama dia, orang enak aja ngelihat dia, bahkan rindu ingin ketemu dia, gitu. Kenapa? Karena dia ternyata punya amalan rahasia memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini rahasia yang harus kita pahami baik-baik. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang mencontoh suami teladan agar istri kita yang menjadi kawan hidup kita benar-benar rela kepada kita sehingga tidak ada urusan nanti di hari kiamat. Nah, kepala keluarga ini banyak urusannya. Dia urusannya dengan istri, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Dia urusannya dengan anak, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Makanya saya katakan, coba sering-sering nanya kepada istri dari hati ke hati. Meskipun sudah nikah kita, saya lihat dari kawan-kawan saya, bapak-bapak saya yang sudah pada berubah, tanya sama istri. Saya sekarang sudah 15 tahun bersama istri, ya Ummu Thuraya, sering nanya. Begitu juga misalkan Abu Muhammad nanya kepada Ummu Salsa, sudah puluhan tahun mungkin, Pak Wicang, Pak Latif, tanya kepada istri, apakah kamu rela dengan pelayanan saya, nafkah saya selama ini atau tidak? Kalau terucap dari mulut istri, dari hati yang paling dalam bahwa mereka rela, selamat kita. Selamat kita. Ya, makanya indah sekali ketika seorang suami ditinggal mati oleh istrinya, kemudian sang suami bersaksi bahwasanya saya rela akan engkau selama menjadi istrimu, menjadi istriku. Itu kunci surga bagi istri. Begitu juga ketika suami meninggal dunia, maka sang istri mengatakan saya rela. Selama ini dia menafkahi saya, memberikan pelayanan yang baik kepada saya, rela. Dan saya tidak akan menuntut nanti di akhirat. Itu kunci surga bagi seorang suami. Seperti biasa, kita ingin menyebutkan bagaimana suami teladan. Tentunya suami teladan yang dimaksud di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang ketika kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Konsekuensi syahadat yang pertama menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Kemudian konsekuensi syahadat yang kedua menjadikan Rasulullah Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wassalamuhu wa barakatuhu alaih satu-satunya yang paling patut dicontoh.
dicontoh, diikuti. Ya, itu konsekuensi syahadat. Maka pantas memang kita menjadikan suami teladan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang paling pantas untuk disuri tauladani, diikuti. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi siapa yang berharap Allah dan hari akhirat. Di sini ada pelajaran menarik pada ayat ini. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah di surga, kemudian mendapat nikmat Allah di akhirat, maka dia wajib menjadikan Rasulullah SAW satu-satunya yang paling patut untuk dicontoh. Ya. Dan itulah konsekuensi dari syahadat Muhammadun Rasulullah. Ahibati, hafizakumullah ta'ala, kita akan sebutkan bagaimana suami teladan, yaitu Rasulullah SAW, bersikap kepada para istrinya. Yang pertama, ingat ini baik-baik para suami ya. Yang pertama, yaitu suka duduk bercengkrama dengan istrinya setiap hari. Dan ini ternyata salah satu hikmah pandemi COVID-19 adalah kejadian ini, yaitu akhirnya suami dan istri sering bersama, sering bercengkrama, sering duduk bareng, sering ngobrol bareng. Dan itulah sebenarnya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan riwayat berikut. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha jalasa fi musalla wa jalasa an-nasu hawlahu hatta tatlu'a asy-syams. Thumma yadkhulu ala nisa'ihi imra'atan yusallimu 'alayhinna wa yad'u lahunna fa idza kana yaumu ihdahunna kana indaha." Adalah Nabi Muhammad SAW, beliau sholat subuh, kemudian duduk di tempat sholatnya. Dan para sahabat pun duduk di sekitar beliau. Sampai terbit matahari. Kemudian beliau menemui istrinya satu-satu. Karena istri beliau ada 11. Dan meninggal 2 sebelum beliau meninggal, kemudian beliau meninggalkan 9 istri. Satu-satu beliau datangi di pagi hari, kemudian mengucapkan salam dan mendoakan istri tersebut satu-satu. Dan apabila ada salah satu istri yang mendapatkan giliran, maka beliau akhirnya tinggal di situ. Ini habis sholat subuh. Di dalam riwayat yang lain, itu di awal hari berarti. Di akhir hari juga begitu. Aisyah radhiyallahu anha bercerita dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min al-'asr dakhala ala nisa'i fayadnu min ihdahunna. Yang artinya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika telah selesai salat asar, maka beliau menemui istrinya dan mendekat kepada mereka, kepada istri. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, atau di dalam kitab Umdatul Qari' yang ditulis oleh Imam Al-Aini rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan mendekat at-taqbil wal mubasyarah min ghairi jima', memeluk, menciumi istrinya tanpa harus menyetubuhinya. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah. Makanya awal siang seperti itu, akhir siang juga seperti itu. Dan ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan meskipun beliau sudah tua. Maka tuh yang jenggotan-jenggotan jangan merasa geli dengan istri melakukan seperti itu. Ya, lihat Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, "Qalla alladhi kana yaqa'u fi awwalin nahar salamun wa du'a'u mahd, walladhi fi akhirin ma'ahu julus wa isti'nas wa muhadatsah." Yang terjadi di pagi hari adalah ucapan salam dan mendoakan mereka. Nah, ini sunnah yang kadang
mungkin tidak sebagian diketahui, akhirnya ditinggalkan. Ya, mengucapkan salam dan mendoakan mereka. Kemudian di akhir siang, di akhir hari, maka duduk, ngobrol, bercengkrama dengan mereka. Maka sangat-sangat tercela sekali suami yang terlalu sibuk. Saya kadang-kadang terlihat di media sosial, suami ngerengek minta PlayStation nomor 5. Kata orang Arab, usul faedah. Apa faedahnya? Main game, ya, apalagi jenggotan main gamenya. Ya, kemudian meninggalkan salah satu nikmat dunia, yaitu istri kita. Bisa kita duduk bersama, bisa kita bercengkrama. Saya ingin mengingatkan di sini bahwa sebagian manusia itu mereka kurang bersyukur saat mendapatkan nikmat yang nikmat tersebut sama dimiliki oleh sebagian orang, akhirnya dia kurang bersyukur. Saya beri contoh ya. Nanti saya baru masuk nanti ke istri. Bernafas. Sebagian orang kurang bersyukur saat bisa bernafas. Ya. Jarang orang mengucapkan ketika bisa bernafas dengan dalam, jarang orang mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Karena hampir semuanya mendapatkan udara, bisa bernafas. Tapi kapan dia bisa bersyukur dengan nafasnya? Ketika orang lain kesesakan nafas, dia bisa bernafas. Ketika orang lain, na'udzubillah, kita mohon lindung kepada Allah, terkonfirmasi COVID-19 yang menyerang pernafasan, kita bisa bernafas. Baru kita bisa bersyukur. Artinya sebagian orang bisa bersyukur hanya saat ketika mendapatkan nikmat yang beda dari orang lain. Begitu juga perihal istri. Sebagian orang ketika mempunyai istri satu kurang bersyukur. Kenapa demikian? Karena semua orang mempunyai istri satu. Kapan dia bersyukur? Saat dia mempunyai istri dua. Padahal istri satu saja adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nasihatkan, luangkan waktu terutama dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini. Luangkan waktu untuk bisa bercengkrama dengan istri, ngobrol, mungkin bercanda dengan istri. Terutama di waktu sore, ketika sudah selesai semua pekerjaan istri di dapur, mencuci, mengepel, menyapu, membasuh, dan semisalnya. Ini para ikhwan. Dan lihat penjelasan yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim lima ashkala alaihi min sahih Muslim. Beliau mengatakan, innama kana yaf'alu dzalika ta'nisan lahunna wa tatiban liqulubihinna. Lihat, ini hati-hati nih. Sesungguhnya beliau melakukan itu adalah karena hanya ingin menggembirakan perasaan istri. Lihat ya. Jadi bukan berarti karena emang nggak ada kerjaan, enggak. Saya ingin ngobrol agar istri gembira. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya. Hatta yanfasila anhunna ila allati huwa yaumuha wa yatruka tibatal qalbi. Sampai berpisah hari, kemudian dia sang istri dalam keadaan nyaman hati. Semestinya seperti itu. Duduk ngobrol dengan istri ya, kemudian bercengkrama dengan istri sampai berpisah hari, suami rela terhadap istrinya, istri rela terhadap suaminya. Karena kita tidak tahu umur kita apakah sampai besok matahari terbit atau tidak. Nah, ini suami teladan. Maka contohlah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya tekankan tadi, pagi hari itu doakan istri. Ya, doakan istri. Doakan agar mereka mendapatkan berkah, agar mereka mendapatkan ketentraman hidup. Doakan istri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan mendoakan mereka tidak mengapa untuk menyebutkan di hadapan mereka, semoga engkau menjadi istri yang salehah, semoga engkau senantiasa ridha dengan pemberian Allah, semoga engkau
dikuatkan untuk beribadah, semoga doakan istrinya. Subhanallah. Ini contoh suami teladan yang pertama, yaitu mengucapkan salam di pagi hari, mendoakan istri. Kemudian di akhir hari ngobrol dengan istri, bercengkrama dengan istri sampai kedua-duanya benar-benar merasakan ketenangan. Ahibati hafizakumullah taala. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik, sebagai suami teladan, beliau senantiasa memberikan hak istri. Haknya istri diberikan. Tidak boleh dipotong haknya. Saya beri contoh. Misalkan, seorang istri berhak untuk mendapatkan pakaian, berhak untuk mendapatkan tempat tinggal tersendiri terlepas dari mertua, yaitu bapak dan ibu suami. Itu hak istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujidikum." Yang artinya, tempat tinggalkanlah istri-istri kalian di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Wala tudaruhunna litudayyiqu alaihin. Dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Di antaranya, saya sering mengatakan ini, antara menantu perempuan dengan mertua perempuan itu sering terjadi percekcokan, dan itu adalah international crime. Di mana-mana itu. Enggak di Indonesia, enggak di Arab, enggak di Amerika, enggak di Afrika, enggak di Australia. Saya ke Australia, itu juga curhatan mereka. Ya. Yaitu percekcokan antara suami dan antara menantu perempuan dengan mertua perempuan. Maka hak istri untuk diletakkan di rumah tersendiri. Berbeda dengan mertua, itu laksanakan haknya. Ya. Ini contoh suami teladan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'i bil lailatil wahidah wallahu yawma idzin tis'u niswah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam menggilir istrinya yang 9. Qatadah bin Da'ama Sadusi, seorang tabi'i muridnya Anas bin Malik, bertanya kepada gurunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qultu li Anas aw kana yutiqu? Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah beliau sanggup untuk melakukan itu? Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna natahaddatsu annahu u'tiya quwwata 30. Kita sering ngobrol bahwasanya beliau itu diberikan kekuatan laki-laki seperti 30 laki-laki. Yang menjadi inti pendalilan dari hadis ini adalah Nabi Muhammad SAW memberikan jatahnya hak istri. Maka saya nasihatkan, meskipun bapak-bapak sudah berumur, ya sudah jenggotan putih, tetapi jika istri menginginkan untuk digauli. Kalau perempuan itu sudah sering didengar mungkin ya, bahwa mereka akan dilaknat kalau seandainya tidak melayani suami. Tetapi suami pun juga demikian. Mereka tercela. Saya tidak mengatakan dilaknat karena tidak ada dalilnya. Akan tetapi kenapa disebutkan perempuan dalam hadis tersebut? Karena salah satu sebabnya adalah laki-laki yang mengajak, perempuan tinggal menunggu ajakan. Tetapi kalau seandainya lelaki yang dingin, maka ini pun tercela. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf.
dan para istri memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Surah Al-Baqarah ayat 228. Maka lihat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah SAW menggilir istrinya dalam satu malam. Untuk apa? Untuk memberikan haknya. Nah, maka saya tidak yakin sih yang hadir kajian ini ada yang ingin poligami, tetapi saya sebutkan ilmunya, ya, sebutkan ilmunya bahwa apabila seorang lelaki ingin berpoligami, maka dia memberitahukan kepada istri pertamanya bahwa saya akan berpoligami. Kenapa? Karena dia akhirnya bisa melaksanakan hak seluruh istrinya. Dan itu adalah suami teladan. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menunaikan hak-hak istri. Suami tidak hanya meminta haknya, tetapi dia juga menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Itulah suami yang teladan. Sebagaimana ayat tadi, surah Al-Baqarah ayat 228. Yang menarik adalah tafsiran dari Habrul Ummah. Ulamanya umat Islam. Ulamanya para sahabat. Ahli tafsirnya di generasi sahabat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan pada penafsiran surat Al-Baqarah ayat 228 tadi, wallahi inni la uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Aku sangat suka untuk berpenampilan yang baik di hadapan istriku sebagaimana aku suka mereka berpenampilan yang baik di hadapan. Kita sebagai seorang suami menuntut istri kita berpenampilan yang indah, cantik, menawan, selalu. Maka kita pun juga harus memperbaiki penampilan kita di hadapan istri. Karena itu hak istri. Maka suami teladan, suami yang melaksanakan hak-hak istri. Baik di atas ranjang, baik pakaian, baik tempat tinggal, baik sandang, pangan, dan seterusnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hak istri. Ini perhatikan baik-baik. Yang wajib ditunaikan oleh suami. Ketika masuk rumah, ucapkan salam. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Salamun alaikum kaifa antum ya ahlal bait. Semoga keselamatan atas kalian. Bagaimana kalian wahai istriku? Maka para istri menjawab, bi khairin ya Rasulullah, kaifa wajadta ahlak? Kami baik wahai Rasulullah sebagaimana engkau dapati dalam keadaan baik istrimu. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, beliau mengatakan fi hadza annahu yustahabbu lil insan idza ata manzilahu an yusallima ala imra'atihi wa ahlihi wa hadza mimma yatakabbaru anhu katsirun minal jahilin al-mutaraffi'in. Di dalam perkara ini dianjurkan seorang manusia untuk mengucapkan salam kepada keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Dan ini perkara kebanyakan orang-orang yang bodoh dalam perkara agama. Tetapi menyombongkan diri, mereka tidak mau salam kepada istrinya. Ya, ini hak istri yang harus ditunaikan. Maka suami teladan yang kedua yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah menunaikan hak-hak istri. Kemudian yang ketiga, ahibati hafizakumullah ta'ala, adalah suami teladan yang ketiga, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan ini baik-baik. Tidak melupakan kebaikan-kebaikan istri walau yang sudah lama. Terutama ya, suami-suami yang dulunya mungkin ada sesuatu pada dirinya dan dia diterima oleh istrinya. Seperti misalkan dulu saya punya penyakit, kemudian alhamdulillah Allah menyembuhkan dengan yang seperti ini. Maka kita harus ingat selalu itu. Harus kita berterima kasih. Terima kasih
wahai Ummu Thuraya telah menerima saya, bersabar dengan keadaan saya, dalam keadaan kulit belang-belang. Apabila seorang anak kecil melihat, mereka akan takut karena dianggap jin, hantu. Tetapi ada seorang kawan hidup, mau menemani. Dalam keadaan, mungkin para perempuan sekarang, dulu kalau melihat merasa jijik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka salah satu suami teladan yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yaitu beliau tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, terutama saat sang suami dalam keadaan dulu terpuruk, baik karena penyakit, karena ekonomi. Saat suami dulu terpuruk. Ya, ahibati, hafizakumullah ta'ala. Coba perhatikan riwayat berikut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan subhanallah, ini pelajaran Aisyah ini radhiyallahu anha wa ardhaha. Ketika orang-orang kafir, Nasrani, Yahudi, orang-orang musyrik menghina Rasulullah SAW dengan mengatakan bahwa Rasulullah SAW pedofil, menikahi anak di bawah umur 6 tahun, dinikahi, digauli 9 tahun. Ternyata hikmahnya ini, hadis-hadis yang begitu banyak di dalam rumah Rasulullah SAW kita dapati dari seorang Aisyah radhiyallahu anha. Pantas Imam Az-Zahabi mengatakan afqahu nisa'il ummati 'ala al-itlaq. Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita paling berilmu agama secara mutlak. Dari mulai Nabi Adam sampai wanita terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ma ghirtu ala ahad min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah. Aku tidak pernah cemburu kepada seorang pun dari istri-istri Nabi sebagaimana cemburuku kepada Khadijah. Wa ma ra'aituha, padahal aku belum pernah melihatnya. Allahu akbar. Cemburu kepada wanita yang belum dilihatnya karena sudah meninggal. Walakin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sering menyebutkan tentang Khadijah radhiyallahu anha. Maka contoh suami teladan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tidak melupakan kebaikan-kebaikan Khadijah, kebaikan-kebaikan istri meskipun sudah lama. Ini salah satu catatan tersendiri dari seorang suami, dan itu akan diingat oleh istri. Engkau dulu begini, terima kasih wahai istriku, sudah menerimaku. Terima kasih wahai istriku, sudah memberikan anak kepadaku. Terima kasih wahai istriku, sudah melayaniku. Sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Wa rubbama dhabaha asy-syata thumma yuqatti'uha a'dha'an thumma yab'athuha fi sadaiqi Khadijah. Lihat Nabi Muhammad SAW. Kadang beliau menyembelih kambing. Lalu beliau potong-potong sendiri, kemudian beliau bagikan kepada teman-temannya Khadijah. Farubbama qultu lahu ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Wahai Rasulullah, seakan-akan enggak ada wanita lain deh di dunia ini kecuali Khadijah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innaha kanat wa kana li minha walad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia adalah wanita yang begini. Wanita yang begini. Cerita. Suami yang baik adalah yang mengingat kebaikan istri. Terutama saat suami dahulu terpuruk. Garis bawah itu baik-baik. Suami yang baik adalah suami yang selalu mengingat kebaikan istri, terutama saat suami dahulu terpuruk. Garis bawah itu baik-baik. Jadikan status di Facebook dan Instagram. Ya. Lihat. Innaha kanat wa kana li minha walad. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya innaha kanat wa kanat? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, sesungguhnya dia adalah begini-begini. Kanat fadilah. Dia adalah seorang wanita yang mulia. Kanat aqilah, dia seorang wanita yang berakal, cerdas. Dan ini terlihat dan tersitir di dalam sejarah Khadijah.
ketika Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari, dalam hadis Bad'ul Wahyi, wahyu yang pertama kali datang kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa Khadijah radhiyallahu anha mendapati suaminya pulang dalam keadaan gemetar. Kemudian beliau mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Wahai Khadijah, selimuti aku. Beliau tenang, tidak panik, tidak seperti para istri selain Khadijah, terutama wanita-wanita zaman sekarang. Semakin dicurhati oleh suami, semakin suami tidak mendapati solusi dari curhatannya kepada istrinya. Ya, kata sang suami, kayaknya gaji tahun ini gara-gara pandemi COVID-19 agak susah kita nih. Sang istri langsung bangun. Lalu gimana? Kita besok makan, anak besok sekolah loh. Lalu gimana? Bayarnya gimana? Jadi bukan nama dia mendapatkan solusi dari curhatannya kepada istri, tetapi malah dapat masalah baru. Makanya sebagian suami kadang-kadang susah, tidak mau curhat kepada istri. Ahibati, hafizakumullah ta'ala. Kemudian Khadijah selimuti Rasulullah SAW. Diam Khadijah, nggak banyak bicara. Ketika Rasulullah SAW berkata, "Inni khasyitu ala nafsi." Aku khawatir terhadap diriku. Baru di situ seorang istri berperan. Apa kata Khadijah? "Kalla, wallahi la yukhzikallahu abada." Tidak sama sekali wahai suamiku. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakanmu selamanya. Innaka la tasilur rahim. Engkau selalu menyambung hubungan rahim. Wa taksibul ma'dum, memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak punya pekerjaan. Tu'inu wa tahmilul kalla, membawa beban untuk orang lain. Wa tu'in ala nawaibil haq, engkau memperjuangkan, menolong orang yang memperjuangkan kebenaran. Ini. Makanya kanat wa kanat. Makanya Khadijah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW di hadapan Aisyah radhiyallahu anha, beliau aqilah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, seorang wanita yang cerdas dan yang mendiamkan Aisyah radhiyallahu anha, wa kana li minha walad, dan aku mendapatkan dari Khadijah anak. Ya. Dan anak Khadijah, anak Nabi Muhammad SAW dari Khadijah, yaitu yang pertama Al-Qasim, laki-laki yang meninggal pada waktu masih bayi. Kemudian 4 perempuan, di antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian juga Abdullah. Jadi anak Nabi itu 3 laki-laki, 4 perempuan. 3 laki-laki, 2 dari Khadijah. Al-Qasim dan Abdullah meninggal masih bayi. 4 anak perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, kemudian Fatimah. Ini juga meninggal 3 dari perempuan ini sebelum Rasulullah SAW. Makanya kalau ada seorang orang tua yang meninggal 1 anaknya, maka kita katakan contohlah Nabi Muhammad SAW yang bersabar ditinggal mati oleh 6 anaknya laki-laki dan perempuan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat Rasulullah SAW mengingat kebaikan Khadijah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kana Rasulullah SAW idza dzakara Khadijah lam yakun yas'amu min thana'in 'alaiha wal istighfari laha." Adalah Nabi Muhammad SAW jika telah menyebutkan Khadijah, beliau tidak pernah bosan memujinya dan beristighfar untuknya. Allahu Akbar. Ini suami teladan. Ya, jangan lupakan kebaikan istri sudah bertahun-tahun, ya. Dan laki-laki jangan seperti perempuan. Perempuan kejadian begitu. Bertahun-tahun menikah, kemudian sekali suami melakukan kesalahan, langsung mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Aku tidak pernah melihat engkau berbuat baik kepadaku walau sekalipun. Ya, itu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Itu kebiasaan perempuan. Dan sekarang bukan waktu kita membicarakan tentang perempuan, kita membicarakan para suami. Ya, suami jangan seperti
kebiasaan perempuan. Yang apabila seorang perempuan salah sekali kemudian melupakan seluruh kebaikan, diingat dalam ingatan seorang suami, engkau telah berbuat baik kepada aku. Ya, sebutkan kebaikan-kebaikan istri. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ini perkara menarik ini. Dan ini adalah salah satu kiat keharmonisan di tengah rumah tangga. Apa itu? Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala bahwasanya anna man ahabba syai'an ahabba mahbubatih wa ma yushbihuhu wa ma yata'allaqu bih. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia mencintai hal-hal yang dicintai oleh sesuatu tersebut atau yang berkaitan dengan sesuatu tersebut. Ya. Saya beri contoh misalkan. Suami ingin membahagiakan istrinya. Maka salah satunya adalah suami sering-sering mengingat apa yang disukai oleh istri. Dan ini termasuk daripada hak dan kebaikan-kebaikan yang selalu dikenang oleh sang suami tentang istrinya. Oh, istriku tuh sukanya ini. Oh, istriku tuh sukanya buah-buahan ini, makanan ini, ya, pakaian ini, bentuknya ini. Diingat oleh sang suami. Itu termasuk kebaikan dan suri tauladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga istri. Nah, saya pesan nih kepada para istri, ya, bahwasanya sang istri jika ingin dicintai oleh suaminya, ingat apa yang disukai oleh suami. Dari mulai pakaiannya, makanan, minuman, buah-buahan yang dia sukai, kelakuan yang dia sukai. Ingat itu baik-baik. Dan itu terbukti, banyak yang membuktikan. Ya. Masakan yang disukai oleh suami. Kalau seandainya sang istri belum bisa, harus belajar atasnya. Kue yang disukai oleh suami. Sampai sang suami puas dengan pelayanan istri. Begitu juga suami terhadap istri. Sampai sang istri puas dengan pelayanan suami terhadap istrinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat dalil yang menunjukkan akan hal ini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah bercerita, Ista'dzanat Halah binti Khuwailid, ukhtu Khadijah. Suatu saat Halah. Bagus ini anak perempuan dikasih nama Halah. Ya. Itu adalah saudarinya dari istri Nabi Muhammad SAW, Khadijah radhiyallahu anha wa ardhah. Ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah, ketika Hala minta izin bertemu dengan Rasulullah, mungkin mengetuk pintu atau mengucapkan Assalamualaikum, Rasulullah SAW mendengar, oh ini sepertinya Khadijah. Karena biasanya antara sesama saudari itu ada kesamaan. Farta'a lidzalik. Maka Rasulullah SAW langsung bangun. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma Hala. Ya Allah Hala. Ya Allah Hala. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pun cemburu. Kemudian aku berkata kepada Rasulullah SAW, ma tadhkur min ajaiz Quraisy hamra'i syidqain qad saqatat asnanuha min al-kibr halakat fid dahr qad abdalakallahu khairan minha. Wahai Rasulullah, apa yang engkau ingat perempuan yang sudah tua dari perempuan-perempuan tua suku Quraisy, yang mana pipinya sudah peot, kemudian giginya sudah ompong karena tua, sudah meninggal pula, dan Allah telah menggantikan engkau untukmu nih perempuan yang lebih baik. Fatama'ara wajhuhu tama'uran ma kuntu arahu illa inda nuzul wahyi. Maka wajah beliau memerah. Aku tidak pernah melihat wajah beliau merah seperti itu kecuali ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma abdalanillah azza wa jalla khairan minha." Lihat, suami teladan yang mengingat kebaikan-kebaikan istri. Allah tidak pernah menggantikan untukku ya Khadijah yang lebih baik daripada Khadijah. Qad amanat bi idz kafara bin nas. Sungguh Khadijah beriman saat orang-orang kafir. Wa saddaqatni idz kadzdzabani nas. Lihat, Rasulullah SAW sekarang sudah menyebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah. Wahai suami yang baik, ingin mencontoh teladan, suami teladan sepanjang masa sampai akhir zaman, buat daftar. Tulis di handphonemu, daftar kebaikan-kebaikan istri. Hah? Tulis di handphone. Sering-sering sebutkan di hadapan dia. Kata Rasulullah SAW, beliau beriman saat orang-orang kafir. Beliau mempercayaiku saat orang-orang mendustakanku. Wa wasatni bimaliha idh haramanin nas. Dan beliau menolongku dengan hartanya saat orang-orang tidak mau menolongku. Wa razaqanillahu azza wa jalla waladaha idh haramani awladan nisa. Yang artinya, dan aku diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala anak darinya ketika aku diharamkan mendapatkan anak dari istri-istriku. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, lihat ini hebatnya para sahabat. Langsung ngaku salah. Dan ini konsep harmonis berumah tangga. Kalau salah, ngaku salah, kemudian bertobat. Kata Aisyah radhiyallahu anha mendengar seperti itu, "Walladzi ba'atsaka bil haqq la adhkuruha ba'da hadza illa bi khair." Demi yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasulullah, aku tidak akan pernah menyebutkan tentang Khadijah setelah ini kecuali dengan kebaikan. Jadi tidak malu seorang pasangan mengaku salah di hadapan pasangannya. Sudah deh, saya salah, aku mohon maaf. Enggak apa-apa. Suami ngaku salah di hadapan istri, istri ngaku salah di hadapan suaminya. Ini para ikhwan yang dirahmati. Kata Imam Az-Zahabi perkataan menarik. Wa hadza min a'jabi syai' an taghara radhiyallahu anha min imra'atin tuwfiyat qabla tazawwujin Nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Ini adalah perkara yang menakjubkan ketika seorang Aisyah radhiyallahu anha cemburu dengan dari seorang perempuan yang sudah meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Kenapa bisa begitu? Karena saking suami teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat mengingat kebaikan-kebaikan Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian itu yang ketiga ya. Yang keempat, ahibati hafizakumullah ta'ala. Yaitu beliau suami teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum keluar rumah selalu senantiasa mencium istrinya. Lakukan ini. Dan ingat, sang istri kalau sudah suami ingin mempraktekkan itu, maka jangan dianggap aneh. Ah, apaan sih lo? Biasanya juga nggak begitu. Jangan. Ya. Tetapi anggap bahwa suami ingin melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW di akhir-akhir kehidupan dia. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Ada seorang ada cerita menarik. Jadi saya kajian seperti ini, kemudian sang jamaah kajian itu pulang ke rumah, kemudian dia mengatakan kepada kepada istrinya, dia ingin mempraktekkan apa yang diceritakan dalam pengajian. Dia duduk di pangkuan istrinya. Dia berbaring di pangkuan istrinya. Sang istri mengatakan, ngapain lo sini? Subhanallah. Padahal mereka berdua mendengarkan kajian. Ya. Kata sang istri, enggak, geli. Enggak boleh begitu. Biarkan suami ingin mempraktekkan
apa yang dia dengar di dalam pengajian tentang keluarga. Ini para ikhwah. Ada lagi sang suami memanggil panggilan yang tidak biasa. Dia ingin mencontoh Rasulullah SAW memanggil istrinya dengan ya Humaira, ya Aish. Aish adalah panggilan unyuk-unyuk yang untuk bernama Aisyah. Humaira, panggilan sayang Rasulullah SAW. Maka dia ingin mempraktekkan itu. Sang suami mengatakan, yang maka sang istri, apaan lu? Pasti ada maunya nih. Kalau begitu, maka jangan anggap itu bahwa seorang suami ingin mempraktekkan apa yang menjadi suri tauladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Urwah ibn Zubair, keponakan Aisyah, meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'i thumma kharaja ila as-salah wa lam yatawadda. Qultu man hiya illa anti fadhahikat. Artinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium salah satu istrinya, kemudian baru keluar menuju sholat. Dan beliau belum berwudu. Maksudnya sholatnya dalam keadaan tidak mengambil wudu kembali karena sudah suci sebelumnya. Dalam artian mencium istri tidak membatalkan wudu. Kemudian kata Urwah berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, bibinya, tidak ada lain kecuali engkau itu. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun tersenyum. Bahkan sampai dalam keadaan berpuasa Nabi Muhammad SAW menciumi istrinya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashir wa huwa sha'ib wa kana amlakakum li'irdih." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mencium istrinya, memeluk istrinya dalam keadaan berpuasa. Dan beliau orang yang paling kuat menahan syahwatnya di antara kalian. Ini yang keempat. Yang kelima, contoh suami teladan Nabi kita Muhammad SAW, kebiasaan beliau adalah meminum di tempat yang diminum oleh istri. Misalkan sang istri meminum di sini, maka sang suami meminum di sini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk keromantisan yang dimiliki oleh seorang suami kepada istrinya. Dan ini tidak menunjukkan bahwa suami kemenyek, suami lemah, suami terlalu lebay. Ya, tidak. Tetapi ini adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau bercerita, kuntu asyrabu wa ana haid. Aku minum dalam keadaan aku sedang haid. Tsumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berikan minumanku tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadha'u fahu ala mawdhi'in fiyya fayashrab. Maka beliau meletakkan mulutnya di tempat mulutku tadi. Maka kemudian beliau minum. Wa atarraqul 'araqa wa huwa al-'azm idza akhadha 'anhu mu'dham al-lahm wa ana haid. Thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadha'u fahu ala mawdhi'i fi. Yang artinya kemudian aku ata'arraqul 'araq. Yang artinya aku minum sama ya. Dalam keadaan aku sedang haid. Lalu aku berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau meletakkan mulut beliau di tempat aku meletakkan mulutku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Mirqatul Mafatih penjelasan terhadap hadis ini. Beliau mengatakan, wa hadza min ghayati muwafaqatihi laha hubban. Yang artinya, dan ini termasuk tingkatan cinta yang paling tinggi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sering perbuatan yang ringan seperti ini masuk ke dalam relung hati istri
Sehingga sang istri akan tambah taat kepada suaminya, akan tambah melayani dengan baik kepada suaminya. Jadi sang suami sebenarnya merasakan kebaikan dari perbuatannya tersebut. Nah ini ahibati habibakumullah. Yang keenam, contoh suami teladan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah bahwa beliau senantiasa menjaga bau yang tidak nyaman terhadap istrinya. Di antaranya bau mulut, bau badan, bubur ketek, ya, maka beliau menjauhi akan hal itu. Coba perhatikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Inna min ni'amillahi alayya anna Rasul sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti wa fi yaumi wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqahu 'inda mautihi." Yang artinya termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala atasku adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat ketika menggilirku di dalam rumahku, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara air ludahku dengan air ludah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kematian beliau. Ini menunjukkan bahwasanya sampai meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar bau mulutnya di hadapan istrinya senantiasa bau mulut yang nyaman. Maka saya nasihatkan kepada para suami, terutama yang rokok, ya, maka hati-hati, ya, hentikan rokoknya, karena istrimu juga punya perasaan, istrimu juga ingin bau yang wangi dari mulutmu. Bahkan subhanallah, surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu sebagai peringatan untuk Nabi Muhammad SAW ketika ingin mengharamkan madu. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk, yaitu madu, hanya karena ingin mencari kerelaan istrimu. Ceritanya di tengah istri-istri Nabi ada dua kubu, anggapnya seperti itu. Kemudian yang satu bersepakat, kalau Nabi Muhammad SAW datang menggilirmu, maka katakan bahwasanya mulutnya bau. Kenapa? Karena sebelumnya minum madu. Maka Rasulullah SAW ketika menggilir itu, wahai Rasulullah, mulutmu bau. Kata Rasulullah SAW, aku cuma minum madu. Dengan sebab inilah akhirnya Nabi Muhammad SAW hampir mengharamkan madu. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Maka jaga penampilan. Ini tas pinggang permanen, kata orang. Ya, jaga. Kemudian bau tubuh, bau mulut, jaga. Jangan suka, ya, membuang kentut di hadapan istri. Jangan suka tidak berbau wangi di hadapan istri. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah, termasuk contoh suami teladan yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini waktunya habis sudah 1 jam, adalah beliau biasa tidur di pangkuan istrinya, di atas paha istrinya. Di atas paha istrinya. Dan ini dicontoh oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nanti saya akan ceritakan. Saya bacakan dulu hadisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa lamma akharat Aisyah rakba fi ihda safarat bahthan an aqdiha alladhi dha'a wa laysa ma'an nasi ma ja'a Abu Bakr yu'atibuha qalat atabani Abu Bakr wa ja'ala yat'anuni biyadihi fi khasirati fala yamna'ni min at-taharruk illa makanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ra'suhu ala fakhidhi. Ketika Aisyah radhiyallahu anha kehilangan cincin, kemudian akhirnya orang-orang sibuk mencarinya, sedangkan waktu itu sudah mau masuk waktu maghrib,
asar belum dikerjakan, tidak ada air pada waktu itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu marah, kemudian beliau menusuk dengan tangan beliau ke perut Aisyah radhiyallahu anha, maka aku tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sedang duduk berbaring di pangkuanku. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai meninggal beliau di pangkuan Aisyah radhiyallahu anhu warḍah. Dan ini kebiasaan para salafus saleh, di antaranya sahabat Nabi Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu. Beliau ketika mengingat surat Maryam ayat 71-72, beliau di pangkuan istrinya menangis. Ya, tidur di pangkuan. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau tidur di pangkuan istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid. Itu tidak menahan beliau untuk tidur di pangkuan istrinya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kana Nabi SAW yattaki'u fi hijri wa ana haid, thumma yaqra'ul Qur'an. Adalah Nabi Muhammad SAW kebiasaan apabila ada kana, kemudian setelahnya fi'il mudhari', kata present, kata kerja yang sedang berlangsung, maka menunjukkan tikrar wal kathrah, diulang-ulang dan sering. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW tidur di pangkuanku sedangkan aku sedang haid dan beliau membaca Al-Quran. Itulah kebiasaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terakhir, ini penting. Contoh suri tauladan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau senantiasa tidur satu ranjang, satu selimut dengan istrinya. Maka hati-hati. Suami yang biasa tidur di kamar tamu, di kamar kerja, ya, kemudian di sofa tamu, meninggalkan istrinya di kasur sendirian. Sebaliknya istri juga begitu. Hati-hati. Apalagi saya dapati beberapa ikhwah kadang-kadang, ya, LDR itu nggak nyunah tuh. Long distance relationship itu tidak nyunnah. Nabi Musa alaihissalam diceritakan oleh Allah wasara bi ahli. Beliau berjalan dengan membawa istrinya. Kata Imam Al-Qurtubi fihi dalilun ala anna az-zawj yahmilu zawjatahu haitsu kan. Bahwa di dalam cerita Nabi Musa alaihissalam dalam ayat tadi ada dalil bahwasanya seorang suami membawa istrinya kemanapun dia. Dan tidur bersama istrinya. Karena itulah salah satu perbedaan antara yang belum menikah dengan yang menikah. Tidur dengan istri, tidur dengan pasangan. Ini ahibati hafizakumullah. Maka hati-hati, kadang-kadang saya mendapati beberapa pertanyaan dari ibu-ibu terutama. Dan saya heran dengan pertanyaan ini. Kemudian saya berpikir, ini yang salah siapa? Suaminya kah? Atau ibunya yang terlalu tidak berpikir? Pertanyaan, Ustadz saya 15 tahun. Ini kejadiannya tak? 15 tahun. Serumah tapi tidak sekamar. Itu haram, nggak boleh. Kami tidak berpisah Ustadz gara-gara hanya ingin mempertahankan istri, mempertahankan anak. Nggak boleh. Haram. Suaminya berdosa, istrinya pun berdosa. Ya. Ini ahibati hafizakumullah. Sebenarnya masih banyak sekali yang lain. Di antaranya saya sebutkan ya. Di antaranya yaitu mandi bersama, kemudian juga memanggil panggilan-panggilan sayang kepada istri, kemudian juga menemani istri, terutama ketika istri ada keperluan, ya. Kemudian juga tenggang rasa dengan perasaan istri, tenggang rasa, ya. Seperti misalkan perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu. Idza ra'aitini ghadibtu faraddini wa idza ra'aituka ghadba raddaituki wa illa la nastahib. Jika engkau melihat aku sedang marah wahai istriku, maka maklumilah. Sedangkan aku jika melihatmu sedang marah, maka aku bertenggang rasa dengan perasaan. Begitu semestinya yang terjadi. Banyak sebenarnya, masih panjang bagaimana suri tauladan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang bisa saya sampaikan.
maka kita ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Silakan mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui Zoom dulu. Silakan. Sebelum saya jawab pertanyaan dari Instagram, Facebook, dan YouTube. Nah, silakan. Ustaz, jazakallah khair atas ilmu dan nasihatnya. Perkenalan, saya mewakili Asisi Damam untuk memoderasi pertanyaan dari Zoom buat antum. Ini Antum ada siapa pertanyaan namanya? Ana Nasrin Abu Safa, Ustaz. Antum. Masya Allah, hayakumullah. Ana bergabung di Asisi Damam setelah antum pergi, jadi belum sempat ketemu. Taib, Masya Allah, Masya Allah. Barakallah fiik. Taib Ustaz, ini ada pertanyaan dari Pak Iwan Permana. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kiat-kiat agar suami istri bisa bersabar mendidik anak-anaknya agar bisa mengontrol amarahnya dan tidak suka marah-marah saat anak sulit atur? Barakallahu fiik Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum saya jawab, saya ingin bercerita. Suatu saat, saya semobil dengan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Kemudian, waktu itu di Indonesia. Waktu itu kemudian saya tanya. Tanya ini sebenarnya curhat. Karena saya termasuk yang kadang, ini Abu Muhammad paham nih, termasuk kadang yang kalau ada orang yang ngeyel tidak bisa menahan amarah. Abu Muhammad paham sekali. Taib. Kemudian saya tanya kepada Syekh, bagaimana bisa bersabar? Pertanyaan saya begini, kenapa sabar itu sulit? Kemudian beliau menjawab, li'anna sabra manzilatun min manazilil akhirah. Manzilatun la yablughaha illa ulul azmi minar rusul. Karena kesabaran itu adalah sebuah kedudukan yang tidak didapatkan kecuali para rasul, dan bukan sembarang rasul tetapi ulul azmi. Contoh kata beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pergi ke Taif untuk mendakwahi orang-orang Taif, dan beliau mendatangi 3 pembesar penduduk Taif. Kemudian beliau menawarkan Islam. Kemudian beliau katakan, kalau seandainya kalian tidak terima, ya sudah diam saja. Nggak usah diberitahukan. Biar tidak jadi keributan di kampung sini. Akhirnya 3 orang ini mereka berkhianat. Mereka beritahukan kepada orang-orang. Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah tersebut sudah dihadang oleh para budak dan anak-anak kecil yang membawa batu-batu kecil. Kemudian melempari Nabi Muhammad SAW. Betapa sedihnya hati Nabi, dakwahnya belum diterima oleh orang Taif, kemudian beliau pun dilecehkan oleh anak-anak kecil dan para budak. Dalam keadaan sedih, luka. Jadi sedih hati, luka lahir. Datang malaikat gunung, ya Muhammad. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku timpakan kepada mereka 2 gunung? Kata Syekh Abdul Razak berkata kepada saya, kalau kita yang jadi nabinya ya Ahmad, mungkin jangan 2 gunung, 10 gunung sekalian. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lah, jangan. Bal arju an yukhrijallahu min aslabi man ya'budullah la yusyriku bihi syai'an. Tidak, bahkan aku berdoa kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka yang beribadah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa. Lihat, kemudian Syekh berkata kepada saya, sabar apa ini? Sabar jenis apa ini wahai Ahmad? Maka yang jawaban atas pertanyaan yang disampaikan tadi adalah bahwa agar orang tua sabar, tidak sering marah-marah kepada anak, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu ingat akan pahala orang yang bersabar. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya orang-orang yang sabar diberikan balasannya
secara sempurna tanpa hisab. Maka ingat itu. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah baik-baik, kekerasan tidak mendatangkan kebaikan. Itu kaidah dalam pendidikan dan pengajaran. Saya punya pesantren, walhamdulillah, sudah mencoba beberapa strategi pendidikan dan pengajaran. Dengan kekerasan tidak akan bisa. Dan memang sabda Rasulullah SAW seperti itu. Inna rifqa la ya'ti fi syai' illa zana, wa inna syiddata la ya'ti fi syai' illa syana. Dan sesungguhnya sikap lemah lembut tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan, menghiasi. Dan sikap keras, pemarah tidak akan mendatangkan keburukan kecuali keburukan. Mungkin Abu Muhammad masih dan juga para bapak-bapak sekarang masih ingat Suraya, anak saya yang sekarang sudah lebih tinggi dari saya. Umurnya ya sekitar kelas 6 SD, umur 12 tahun. Sudah baligh. Anaknya tidak seperti Abdullah. Maka kalau kita kerasi tidak bisa. Tapi kalau kita pelan-pelan saat kita makan, ayah itu nggak bisa begitu, itu tidak boleh. Nanti begini ya, maka dia akan paham, dia akan berpikir. Tapi dengan kekerasan tidak akan bisa. Dan itu sudah Nabi Muhammad SAW sudah mengabarkan bahwa kekerasan tidak mendatangkan kecuali keburukan. Apalagi sampai pemukulan, sampai menyakiti. Yang ada nanti adalah penyesalan. Kita menempeleng, kemudian gendang telinganya pecah. Kita memukul, kemudian giginya patah. Tidak bisa dibalikkan itu. Hanya sekedar untuk melampiaskan amarah sesaat. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan saya pesan, saat kita marah, sering-seringlah minta perlindungan kepada Allah. Karena amarah dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya punya pengalaman. Waktu di kota Madinah, saya nyetor hafalan Al-Quran bersama Al-Syekh Al-Qari Al-Hafidh Ubaid Al-Afghani rahimahullahu ta'ala. Setiap kali salah nyetor, beliau mengatakan, Allahumma kfina syarr. Indah sekali. Ya Allah, cukupkan keburukan muridku ini dari kami. Doakan, Allahumma kfina syarr. Ya Allah, cukupkan keburukan anak ini dari kami. Ini para ikhwan yang dirahmati. Dan saya katakan untuk yang pemarah harus latihan memang. Harus latihan. Ya, bukan yang berbicara sekarang bisa menahan amarah, tidak, tetapi tetap terus latihan agar kita bisa menahan amarah kita. Wallahu a'lam. Nah. Nah, Ustaz. Lanjut pertanyaan dari Zoom. Dari Pak Doni Afandi dari Toyota Damam. Assalamualaikum Ustadz. Seperti sebagian suami-suami yang bekerja di sini dan meninggalkan istri di Indonesia, bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat tentang makna keromantisan antara suami istri? Karena sedikitnya waktu bersama-sama. Contohnya sudah menikah 10 tahun, tapi bertemu baru 10 kali atau 10 bulan. Jadi waktu bersamanya yang singkat dan kedekatannya yang belum benar-benar dekat. Nah, inilah yang saya katakan ya, memang problematika ya. Kerja dengan keadaan jauh dari istri. Dan saya pesan kepada seperti Pak Doni dan juga bapak-bapak yang lain yang meninggalkan istrinya di Indonesia, saya pesan agar sering-sering minta maaf kepada istri. Sering-sering berterima kasih juga kepada istri. Kenapa? Karena mereka mau merelakan hak mereka digugurkan. Karena itu hak untuk dilayani, untuk dinafkahi, lahir dan batin. Itu hak untuk mendapatkan pengajaran ilmu Islam, adab Islam. Itu kewajiban suami dan hak istri. Maka kemudian itu mereka gugurkan demi sang suami bisa mencari nafkah, kemudian menafkahi istrinya dan anak-anaknya. Maka saya nasihatkan, untuk keadaan seperti ini, sebenarnya tidak ada solusi lain kecuali harus berkumpul. Makanya contohlah tuh kepada seperti Pak Budi Warsono, kemudian siapa lagi, Pak
siapa tuh yang di Toyota juga yang sudah boyong-boyong ya, exit untuk sekedar bisa bertemu dengan istrinya dan berkumpul dengan istrinya. Tentunya lebih berkah berkumpul dengan istri, berkumpul dengan anak-anak. Saya punya teman di Damam, Bapak Jimmy. Beliau dulu chef di bintang 5 selama di Damam. Sekarang saya dengar chef di kapal besar. Maka saya sering menasihati beliau. Saya bilang, dunia tidak akan selesai untuk kita cari. Tetapi kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat tentang istri kita. Pendidikan kita terhadap istri kita, anak-anak kita. Ada sebagian anekdot kadang-kadang ini suami pulang kemudian bergaul dengan istri, istrinya hamil. Kemudian nanti pas pulang lagi anaknya sudah gede. Ketika pulang, "Mah, itu om siapa ya, Mah?" katanya. Ini ahibati hafizakumullah taala. Jadi ada kekurangan banyak ketika terjadi long distance relationship. Makanya itu tidak nyunnah. Yang paling nyunnah adalah berkumpul. Ustaz gimana Ustaz, nggak ada pekerjaan lain? Ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bumi Allah itu luas. Ya. Bumi Allah itu luas. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, solusinya adalah saya nasihatkan kepada yang jauh dari istri, pertama, tidak boleh lepas dari komunikasi. Yang kedua, tidak boleh lepas dari nafkah harta. Yang ketiga, sering-sering meminta halal, meminta maaf keberadaan sang suami yang sekarang jauh dari istrinya. Apalagi dalam keadaan saya dengar untuk membawa istri tidak seperti dulu waktu kami di Damam, ya mudah, kemudian visa juga murah, sekarang harus mahal dan sebagainya. Maka pada saat itu coba dipikirkan lagi Bapak Doni agar bisa berkumpul dengan istri. Bismillah. Ya. Tentang rezeki, Rasulullah SAW sudah mengatakan, la tastabti'u ar-rizq. Inna nafsan lan tamuta hatta yastakmila rizqah. Jangan kalian menganggap rezeki itu terlambat. Sesungguhnya seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, silakan kalau ada pertanyaan dari Instagram atau Facebook antum. Baik, saya ambilkan dari Facebook ini sedikit saja. Apakah wajib kita memberitahu istri gaji dan pendapatan lainnya? Tidak wajib. Yang wajib adalah Anda menafkahi istri. Itu wajib. Memberitahu Anda gajinya sekian, pendapatan sekian, enggak wajib. Ya, tidak ada kewajiban akan hal itu. Wallahu a'lam. Nasihat untuk suami yang kalau dikasih lihat kajian, suami tauladan selalu seperti menghindar atau tidak mau fokus, mengalihkan kesibukan. Alimnya hanya terlihat di luar saja. Maka umumnya dia, mudah-mudahan suaminya tidak seperti yang ditanyakan ya. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang mulia, semoga suami bisa mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati hafizakumullah taala, kita harus paham betul bahwa iblis mengganggu manusia. Salah satu trik iblis mengganggu manusia adalah menolak kebenaran. Dan itulah kesombongan. Ya, itulah kesombongan. Rasulullah SAW bersabda, al-kibru batarul haq wa qamtun nas. Kesombongan adalah meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Maka pada saat itu semestinya kajian-kajian yang seperti ini, bukan karena saya pematerinya tidak, tetapi kajian-kajian yang seperti ini kita harus duduk bersama istri nih. Kalau perlu kita catat nih. Nanti kita diskusikan setelah kajian. Oh, berarti kita harus berubah nih sama-sama. Jadi ada teamwork di situ. Ada kerjasama di situ antara suami dan istri agar menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai masuk ke dalam ayat Al-Qur'an wa idza qila lahum ittaqillah akhadhathu al-'izzatu bil itsm fa hasbuhu jahannam wa lahu
fa hasbuhu jahannam. Jika dikatakan kepada orang tersebut, takutlah kepada Allah, dinasihati, takutlah kepada Allah, nasihati tentang Al-Quran, hadis Rasul, maka dia akhadzatul izzatu bis. Dia ngangkat dirinya dengan kesombongan, ya. Seperti misalkan, alah, kajiannya begitu aja deh. Akhirnya meremehkan. Itu bisikan syaitan, yaitu menolak kebenaran. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya seorang istri mendiamkan suami karena menghindar dari takut keluarnya perkataan yang membuat suaminya sakit? Tidak boleh. Mendiamkan seorang muslim, bukan kawan hidup saja, itu diharamkan lebih dari 3 hari. Ya, lebih dari 3 hari. Apalagi sampai ini kawan hidup, apalagi suami yang mempunyai hak yang besar di hadapan istrinya. Maka pada saat itu haram hukumnya mendiamkan suami. Ya, haram hukum, tidak boleh mendiamkan suami. Bagaimana jika ada seorang suami yang tidak berkenan istrinya ikut kajian, menuntut ilmu agama? Apa yang harus dilakukan si istri? Haruskah tetap mentaatinya? Saya sering ditanya pertanyaan seperti ini, maka jawabannya ibu-ibu, saya nasihatkan agar suami yang seperti ini diambil hatinya, dikikis perasaannya. Jadi jangan marah-marahan, jangan. Saya ingin nuntut ilmu, kamu nggak mengizinkan saya. Loh, kamu sendiri nggak bisa ngajarin saya ilmu agama. Gimana saya dapat ilmu agama? Jangan. Ya, ajak suami berpikir, diambil perasaannya. Seperti misalkan, Mas, kita ini kan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah kepada Allah. Otomatis ibadah tersebut kita harus belajar. Alangkah indahnya kalau kita berdua nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ajak suami untuk berpikir. Itu yang pertama. Yang kedua, layani suami, maka suami akan nurut padamu. Layani suami sebaik-baiknya. Lihat kisah Ummu Sulaim radhiyallahu anha wa ardhaha. Ketika beliau mempunyai suami namanya Abu Talhah. Abu Talhah mempunyai anak namanya Talhah. Talhah ini adalah anak tirinya Ummu Sulaim. Talhah sakit keras sampai meninggal. Kemudian ketika Abu Talhah pulang dalam keadaan sedang berpuasa, beliau sediakan makan untuk buka puasa. Makan sebaik-baiknya. Kemudian setelah sholat maghrib, beliau berdandan layaknya perempuan yang ingin digauli oleh suaminya. Akhirnya Abu Talhah pun menggauli istrinya. Setelah pelayanan maksimal, perut terisi, kemaluan tersalurkan, maka baru Ummu Sulaim bercerita bahwasanya Talhah anakmu adalah pinjaman dari Allah dan sekarang dia sudah mengambilnya. Apa pendapatmu? Maka Abu Talhah langsung mengatakan, Innalillahi wa inna ilaihi. Tenang, tidak marah-marah. Nah, maka saya nasihatkan, maksimalkan pelayanan kepada suami, maka niscaya dia akan bisa kita ajak untuk menjadi manusia yang lebih baik. Wallahu a'lam. Apakah berdoa jika dalam hati saya memendam rasa kecewa pada suami dan kadang kesal? Apakah berdosa jika dalam hati saya memendam rasa kecewa pada suami dan kadang kesal? Jawabannya tidak. Kalau seandainya suami zalim, tidak. Akan tetapi lebih baik diselesaikan permasalahannya. Ya, lebih baik diselesaikan permasalahannya. Sehingga kita melayani suami benar-benar semaksimal dari hati yang paling dalam, setulus mungkin. Karena beda ibu pelayanan yang didasari dengan rasa cinta, rasa kasih sayang dengan pelayanan yang hanya sekedar melayani saja. Wallahu a'lam. Cukup kiranya ya, sudah 10:30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan kalau dilanjutkan nggak selesai-selesai. Yang jelas saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan bapak-bapak di dalam kajian ini yang sudah lama saya tidak lihat. Ternyata masih sehat-sehat, tambah gemuk-gemuk. Dan semoga yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Tafadhal, silakan.
Ustaz, sekali lagi jazakallah khair atas kehadirannya dan ilmu yang sangat bermanfaat buat kami di Asis Damam, sekaligus melepas rindu teman-teman di Asis Damam. Silakan langsung aja buat antum tutup Ustaz, dari antum. Mungkin ada pesan terakhir atau gimana, silakan ditutup dari antum sekalian. Ya, jazakumullahu khairan ya. Kita cukupkan kayaknya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.